Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk mengenai bab baru, bab 4, tentang keseimbangan dan struktur pasar. Pada awal kali ini, kita akan membahas keseimbangan terlebih dahulu. Nah, keseimbangan apa? Keseimbangan mengenai demand dan supply. Demand itu permintaan, dan supply itu adalah penawaran. Nah, supaya lebih rinci, kita akan membahas per poin. Poin pertama, mengenai pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Poin kedua, mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Untuk poin pertama ini, kita sebut poin A. Ini merupakan hal yang sering kita lakukan setiap hari, baik di lingkungan kita, ataupun di pusat perbelanjaan mengenai pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan siapa? Permintaan itu pembeli, sedangkan penawaran itu adalah penjual. Untuk pengertian permintaan tercipta apabila Anda memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi selain ingin, juga bisa membayar. Nah, permintaan ini terbagi menjadi dua. Ada permintaan absolut dan ada permintaan efektif. Kalau absolut, itu tidak disertai untuk mampu membayar atau tidak bisa membayar. Kalau efektif itu disertai kemampuan untuk membayar. Nah, jadi kalau intinya secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kalau kita lihat faktor-faktornya, yang paling utama tentu saja adalah harga. Nah, jika harga barang turun, otomatis permintaan akan naik. Contohnya terjadi diskon. Kalau terjadi diskon kan istilahnya kita yang nggak mau beli juga bisa jadi beli. Karena lihat harganya yang lagi murah gitu kan, kapan lagi. Terus kalau harganya naik, permintaan akan turun. Ini namanya ceteris paribus, merupakan hukum dari permintaan. Nah, selain faktor utama ini, ternyata masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan. Contohnya, bagian A adalah harga barang komplementer dan barang substitusi. Apa sih komplementer? Nah, komplementer ini merupakan barang pelengkap. Contohnya motor dengan bensin. Jika harga motor turun, otomatis kan motor laku di pasaran. Maka permintaan bensin juga akan ikut naik, walaupun harga bensinnya tetap. Terus ada barang substitusi. Kalau barang substitusi adalah barang pengganti. Contohnya misalkan tiket pesawat sama tiket bus misalkan. Saat tiket pesawat naik, harga tinggi kan permintaan turun. Bisa jadi yang mau naik pesawat itu pindah ke naik bus. Jadi kan bus itu walau harganya tetap, itu bisa naik permintaannya. Jadi hukum ini tidak berlaku gitu kan. Karena ini diikuti sama barang pelengkapnya dan barang penggantinya. Yang kedua adalah jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka permintaannya juga semakin tinggi. Contoh, gaji 2 juta paling misalkan ingin motornya motor apa ya? Misalkan Vario. Naik lagi gaji 3 juta, naik lagi jadi pengen misalkan NMAX. Terus misalkan gajinya naik jadi 5 juta, keinginannya naik lagi permintaannya, misalkan pengennya X-Max. Jadi permintaannya meningkat gitu. Tidak hanya kualitas barangnya, tapi juga jumlah barangnya. Yang ketiga adalah jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin banyak penduduk, maka permintaan akan barangnya itu semakin banyak. Contoh, perbandingan antara warga Tasikota sama pusat Ciamis. Itu kan warganya banyak yang di Tasikota. Bisa dilihat
jumlah permintaan tinggi dari jumlah mall di kita atau supermarket. Ada banyak, ada AP, ada Jogja, ada Matahari, terus apalagi banyak lah. Tapi di Ciamis Pusat hanya ada Jogja gitu kan, cuma satu. Jadi jumlah penduduk dan karakteristik itu sangat mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, perubahan tradisi, mode, dan selera. Nah, saat perubahan selera ini akan mempengaruhi permintaan. Contoh, pada awal, selera anak-anak itu misalkan baju gambar tokoh kartun. Permintaan tinggi itu. Terus bergeser seleranya. Sekarang itu anak-anak itu sukanya baju yang gambar apa? Namanya yang kotak-kotak itu kayak catur. Nah, kan jadi seleranya kan berubah. Jadi baju gambar kartun itu kan kurang laku. Lakunya yang gambar kotak-kotak gitu kan. Seperti catur gitulah. Agak aneh memang seleranya sekarang. Selanjutnya, yang kelima, ini perkiraan dan harapan. Contoh, misalkan diberitakan seminggu lagi atau besok lah harga bensin akan naik. Kan itu perkiraan ya. Masyarakat berbondong-bondong membeli bensin, padahal itu perkiraan, belum tentu bensin itu naik gitu. Itu juga bisa mempengaruhi permintaan. Yang keenam, hari raya. Nah, pas hari raya itu wah gila-gilaan ya naik permintaannya. Kebutuhannya tiba-tiba naik gitu kan. Yang tadinya istilahnya taraya kongguan dipaksakan kudu aya kongguan gitu. Itu hari raya. Jadi mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, yang terakhir, itu ada kondisi sosial dan ekonomi. Contohnya yang sekarang nih, kondisi kita. Karena COVID, masyarakat itu diharuskan tinggal di rumah. Otomatis kegiatan kita di luar kan berkurang. Dampaknya apa? Ke permintaan bensin dan juga permintaan transportasi umum. Jadi menurun karena kita diharuskan di rumah. Seperti itu. Pengertian penawaran. Penawaran atau biasa disebut supply adalah kuantitas barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, kuantitas barang itu intinya itu barang yang sudah ada dan siap ditawarkan kepada si pembeli ini. Ditawarkannya oleh siapa? Oleh produsen. Produsen itu penjual. Ya ini nih yang tangan-tangan ini penjualnya. Terus konsumen itu siapa? Konsumen itu pembeli. Pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal lain selain harga tetap atau konstan. Jadi hal lain itu dianggap tetap. Hanya menganggap harga saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, seperti permintaan, ada faktor utama yang sangat mempengaruhi. Tentu saja faktornya itu adalah harga. Saat harga turun, penawaran juga pasti akan turun. Contoh, misalkan penjual baju. Baju itu misalkan sedang tidak laku di pasaran. Nah, tentu saja mereka akan mengurangi produksinya sehingga penawaran di pasar berkurang. Yang kedua, saat harga naik. Saat harga naik, penawaran juga tentu akan ikut naik. Contoh, misalkan ini gayung sedang laku di pasaran, sedang laku gitu kan. Semua orang itu pengen beli gayung misalkan. Sehingga yang buat misalkan baskom, yang buat centong itu berubah jadi membuat gayung. Sehingga penawaran gayung juga yang ditawarkannya itu meningkat gayungnya seperti itu. Nah, selain harga, ada faktor lain yang juga ikut mempengaruhi penawaran. Yang pertama atau bagian A adalah kemajuan teknologi. Semakin bagus teknologi, maka produksinya akan semakin efektif dan semakin banyak. Contoh, sebelum ada mesin membuat baju itu baju koko sehari paling 10. Jadi kan penawarannya sehari itu 10. Tapi setelah dibuat mesin pembuat pembuat koko itu sehari bisa membuat 100 sehingga meningkatkan penawaran gitu. Semakin bagus teknologi, produksinya juga akan semakin banyak. Kalau produksi banyak tentu akan meningkatkan penawaran.
Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi juga ini akan mempengaruhi penawaran. Contoh, di perusahaan gaji pekerja itu istilahnya naik. Sehingga si pemilik perusahaannya mengurangi jumlah produksi karena terbebani oleh biaya gaji yang harus naik sehingga menyebabkan barangnya berkurang. Kalau barang berkurang, otomatis penawaran kepada masyarakat juga ikut berkurang. Yang ketiga atau bagian C adalah persediaan sarana produksi. Maksudnya apa? Bahannya. Contoh dalam membuat ban misalkan. Dalam membuat 100 ban itu misalkan perlu getah karet itu 10 kilo misalkan. Nah, karena getah karetnya berkurang, yang biasanya 10 kilo sekarang cuma dapat 8 kilo, otomatis bannya kan juga berkurang produksinya. Yang tadinya 100 misalkan cuma bisa memproduksi 60. Nah, karena berkurang, maka akan mempengaruhi berkurangnya penawaran. Selanjutnya, yang keempat, bagian D, adalah peningkatan jumlah produsen. Semakin banyak produsen atau penjual, maka akan meningkatkan penawaran. Contoh yang tadi gayung, kan yang buat gayung cuma 1 orang, laku tuh gayung di pasaran. Otomatis produsen lain juga akan ikut-ikutan membuat gayung, karena gayungnya laku gitu. Yang E atau bagian kelima, ini adalah peristiwa alam. Contohnya ini yang rawan sekali kena peristiwa alam adalah sayuran atau hasil kebun. Kalau misalkan musim pancaroba, kan sayurannya tidak jadi. Kalau sayurannya tidak jadi, otomatis penawarannya juga tidak ada. Jadi sangat mempengaruhi. Kalau musimnya bagus, subur, maka penawarannya akan tinggi. Tapi kalau musimnya jelek, pancaroba misalkan, penawarannya akan sedikit. Bagian selanjutnya, yaitu bagian F, adalah ekspektasi atau harapan produsen. Nah, ini kayak konsumen tadi nih yang beli bensin. Jadi produsen juga mereka bisa berekspektasi. Contoh, dari bulan Maret itu mulai ada corona nih. Belum masuk Indonesia, tapi mulai ada corona. Nah, pedagang itu udah mulai punya ekspektasi. Kayaknya untuk bulan-bulan ke depan ini barang tidak akan laku. Karena kalau terjadi corona otomatis banyak yang pendapatannya berkurang gitu kan. Mereka udah ancang-ancang yang biasanya buat 100 per hari dikurangi jadi 50. Besoknya lagi dikurangi jadi 30. Karena apa? Ekspektasi mereka bahwa untuk bulan-bulan ke depan itu tidak akan laku di pasaran karena daya beli masyarakat juga akan menurun. Gitu. Itu ekspektasi. Selanjutnya, bagian G adalah harga barang dan jasa lain. Nah, ternyata penawaran juga ini bisa dipengaruhi barang lain. Contohnya itu tadi itu barang komplementer lah kayak gitu. Misalkan saat komuter laku, maka penawaran mouse, penawaran keyboard, penawaran hard disk itu juga akan ikut ditingkatkan. Karena apa? Itu barang pelengkap si komputer itu. Kalau komputer sedang tinggi, maka penawaran yang lainnya pun barang elektronik akan ikut ditinggikan juga karena pasti akan ikut laku gitu.